pagi hari yang cerah, tengah berjalan seorang perempuan bernama Yura, dengan pakaian sederhana yang melekat di tubuhnya. Dia berjalan seorang diri dengan raut wajah yang sedih. Dia berjalan sampai melewati sebuah rumah yang bisa dikatakan bagus untuknya. Cukup lama, Yura menatap rumah tersebut hingga sang pemilik rumah dan para tamunya menyadari kehadiran Yura. Hei Yura! Buat tamu atau cuma lihat-lihat? Oh iya, ku dengar keluargamu tidur di satu kamar ya? Kamu butuh kamar tambahan? Ya deh gitu. Yura pergi meninggalkan Grandis dan kedua temannya yang masih menertawainya. Sesampainya di rumah, Yura duduk dengan raut wajah sedih di halaman depan. Kemudian ibunya datang menghampirinya. Yura, kamu kenapa nak? Tadi aku diajak-ajak Grandi sama teman-temannya Bu. Mereka mengajak-ajak keluarga kita. Ya Allah nak, kenapa mereka melakukan itu sama kamu? Aku juga nggak tahu Bu, kita sedih. Kamu yang sabar ya nak, kamu harus kuat. Iya Bu. Siangnya, seorang perempuan berdiri di ambang pintu rumah Yura sambil membawa buku di genggamannya. Dia Zelda, teman dekat Yura di kelas. Hanya Zelda yang dapat memahami kondisi Yura dan mau berteman dengannya. Assalamualaikum Yura, kamu di rumah? Waalaikumsalam, iya aku di rumah, masuk yuk. Minta tolong buat ngerjain PR aku dong, boleh ya? Iya boleh, ayo kerjain sekarang. Mereka pun bekerja sama menyelesaikan tugas sekolah milik Zelda hingga hari menjelang sore. Terima kasih ya Ra, nggak tahu deh kalau aku nggak bisa kelas sama kamu. Iya, sama-sama. Udah sore nih, aku pulang dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya Zel. Keesokan harinya di siang hari, Yura tengah duduk di halaman depan rumahnya sambil membaca buku pelajaran. Dia belajar untuk ujiannya dengan fokus. Saking fokusnya, dia tak menyadari ada beberapa orang yang berdiri hanya berjarak beberapa meter darinya. Itu mereka, Grandis dan teman-temannya. Mereka berjalan mendekati Yura dengan tatapan meremehkan yang terpasang di wajah mereka. Ibu Yura dan Mbak Zelda. Dip, so rajin banget pakai acara belajar segala. Emang penting banget ya belajar? Kan besok kita ada ujian Grandis, kamu nggak belajar? Allah, buat apa belajar-belajaran? Ya nggak guys? Iya. Lagi pula, mau belajar atau enggak, aku bakal tetap dapat peringkat 1 di kelas. Bener Titis, Grandis nomor 1. Pergi yuk guys, ngapain lama-lama di sini? Mending traktir kalian makan. Asik, gratis. Setelah kepergian ketiga sosok yang menjeda waktu belajarnya, Yura kembali memfokuskan dirinya pada buku pelajarannya. 2 minggu kemudian, tak terasa ujian sekolah sudah berlalu. Kini Yura tengah duduk sambil memandangi kertas hasil nilai ujian dan daftar peringkat 10 besar di sana. Namanya berada di paling atas yang menandakan bahwa Yura mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Mata Yura tak berpaling dari kertas itu pun, bahkan tak menyadari ada seorang yang kehadirannya tak diketahui Yura, yang sekarang berdiri di ambang pintu. Dia adalah ibunya. Dengan senyuman yang terukir di bibirnya, dia memandangi anaknya dengan tatapan yang lekat. Menyadari ada seseorang yang memperhatikannya,
Yura memutar tubuhnya agar dapat melihat orang tersebut. Ibu, duduk sini, Bu. Ibu kenapa berdiri di situ? Ibu lagi lihat pemandangan, nak. Mata kamu nggak pernah berpaling dari kertas ini. Ibu bangga sama kamu, nak. Iya, Bu. Aku juga nggak nyangka bisa di peringkat ini. Pertahankan ya, nak. Usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Iya, Bu. Ketika Yura dan ibunya sedang berbincang-bincang, datanglah Zelda dengan membawa kertas yang sama dengan yang dipegang Yura. Waalaikumsalam. Ini ada ibunya Yura. Duduk Zelda, ada apa kemari? Ini loh Bu, Yura kan tingkat di kelas. Aku mau nanya tips dong dari Yura supaya bisa kayak dia. Aku cuman belajar biasa aja kok, Zel. By the way, selamat ya kamu udah dapat peringkat 3. Bukan kata kok. Di tempat lain di rumah Grandis. Kenapa peringkatmu di bawah sendiri? Maafin Grandis ya. Apa kamu nggak belajar selama ujian, Dis? Bisa-bisanya kamu begitu. Grandis belajar kok ya. Bohong, kalau kamu belajar, kenapa nilaimu seperti ini? Kini Grandis tengah duduk termenung di halaman depan rumahnya. Dengan tatapan kosong, suara bentakan dari sang ayah masih terngiang-ngiang di kepalanya. Grandis tersadar dari lamunannya ketika seseorang memanggil namanya. Dicarinya asal suara itu, kemudian menemukan dua temannya yang sedang berdiri di depan rumahnya. Grandis. Hai. Kalian mau kemana? Ngapain kalian di sana? Ya, bolehlah. Yuk. Mereka bertiga pun pergi bersama ke rumah Yura. Sesampainya di rumah Yura, sudah ada beberapa teman yang tengah duduk di sana. Grandis masuk dengan ragu-ragu, mengingat segala perlakuannya pada Yura yang membuat dirinya sekarang malu. Yura, kita ikut ya. Tidak boleh, ayo duduk. Wis, Hei, Yura. Ya, maaf ya atas semua perilaku jahat kamu. Kamu mau maafin kan? Ya, aku mau maafin kok. Kamu mau belajar bareng nggak? Ya mau, makanya aku kesini. Ayo duduk. Grandis, Yura, dan teman-teman lainnya pun belajar bersama-sama. Kini tidak ada hal apapun yang dapat merusak pertemanan mereka. Tamat. Amanat, jadi orang yang bergelimang harta dapat membuatmu buta. Jadikanlah diri bergelimang ilmu, karena ilmu dibawa sampai mati.